Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lah, emang nggak dijawab, parah. Nah, di sini kita tuh bakal bincang-bincang tentang isu-isu Gen Z. Nah, sebenarnya kita itu Gen Z apa milenial sih? Gen kolonial kan? Iya, kolonial lah itu. Ya kan salah satu capres kita adalah dari generasi milenial dan Ya kita kan Gen Z nih. Nah pasti teman-teman yang ikut mengikuti isu-isu Gen Z pasti nggak asing ya sama yang namanya tren marriage is scary. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih sama teman-teman narasumber kita. Nah ini ada Mas Fatih ya yang di sini, dan juga ada Mbak Ahwa, dan di sini ada Mas Arya. Nah tapi sebelum itu saya ngomongnya manggilnya nama aja kali ya biar akrab gitu, Arya, Ahwa gitu. Nah Mbak Ahwa ini kesibukannya apa Mbak sekarang? Apa ya, cuman kuliah sih. Kuliah? Iya. Kalau Fatih? saya juga kuliah Kuliah. Mas Arya apa nih? macul ternyata teman Dia macul guys, macul di mana Mas? enggak kesibukan ya tetaplah kuliah, cuma ada beberapa aktivitas lain di luar kuliah macul Bertani ya? Oh beli lahan dah ini. Oke. Tapi Mas Arya umurnya berapa sih? Boleh tahu nggak? sekarang berarti masuk ke tahun 21. Kalau Gen kolonial tuh 50-an nggak sih? Kalau Mbak Hawa? Berapa Mas? Kita sama Terus satu ternyata ya sama ya kita. Nah kira-kira ada nggak jadi teman-teman yang punya keinginan nikah muda? Ada nggak? kalau aku nikah muda kayaknya belum, karena kan melihat kondisi hari ini kayaknya menikah muda ya memang menjadi pilihan tapi bukan menjadi opsi utama, karena kan ada suatu keinginan yang ingin diwujudkan terlebih dahulu. Anak karir nih guys. Kalau Mbak Hawa? Sama sih, kayak pikirnya masih 21 tuh umurnya masih panjang banget gak sih? Tapi kalau cewek tuh umur agak tua dikit udah dikira perawan tua gitu. Bener banget. Nah benar. Itu gimana Mbak Hawa? Kalau aku menghindar dari rumah aja sih, karena pedesaan yang sangat Lari. kental. Oh gitu. Orang Sati? Kalau saya mah itu sambil Wih, pengen nikah muda nih. cuma yang kedua sama siapa itu kan kita Cepetan buka lowongan calon. boleh nih. Sati. Tapi jadi laki-laki tuh cenderung itu ya punya kayak plan lebih tertata gitu. Betul. Ya nggak sih? Gimana nih cowok atau perempuan juga? Ya aku kadang iri sama cowok loh, kayak kenapa sih cowok tuh umurnya kayaknya lebih panjang dari cewek. Oh, iya. Iya maksudnya gini, cewek nih 26 kayak udah tua banget. Coba kalau cowok 26 kan dia kadang kalau belum S2 dia masih bisa S2 dulu, masih menyiapkan hal-hal yang di luar nikah. Coba kalau cewek nih 27 gitu kan kayak 3 tahun lagi 30 sih, 30. Nanti kalau mau nikah kayak ketuaan enggak sih? Ya kan kalau ya mungkin apa ya istilahnya menopause ya. Ya kan di dalam ilmu kesehatan kan umur 35 perempuan itu udah memasuki masa menopause. Jadi kayak sayang aja semisal harus nikah di umur semisal 28 atau 30 lah semisal katakanlah seperti itu. Nah, otomatis mempunyai masa produksi anak hanya 5 tahun aja gitu. Lah sedangkan ketika udah 35 ke atas kan itu udah ya bagus untuk ya istilahnya begitulah, ada persoalan menopause. Makanya kenapa mungkin ini menjadi bagian dari budaya patriarki di kita juga ya, maksudnya kenapa anak perempuan itu harus dinikahi lebih cepat ya, mungkin melihat dengan kondisi mungkin itu sih kalau nah, sedangkan kalau laki-laki kan ya sampai kapanpun gitu, bahkan Tapi katanya juga ada nah puber kedua kan di umur 40 tahun. Jadi puber kedua itu kan gini, bukan jorok ya, maksudnya puber pertama kan kita edukasi aja ya guys ya. disclaimer, puber pertama kan biasanya dimulai dengan
ya mimpi basah. Tapi kalau ketika 40 tahun apakah bubar kedua mimpi basah juga kan enggak. Tapi kan kembali lagi kepada tabiat anak kecil ya mungkin udah memasuki masa-masa dia mengerti tentang kehidupan, dia ada jalan ketika remaja, ketika masuk di umur kedua dia udah matang istilahnya dari segi pemikiran dan apa. Makanya nggak salah juga ketika misal tuh anak muda minta nasihat sama yang lebih tua, karena yang lebih tua itu matang bukan dari segi ekonomi dan segala, tapi dari segi pemikiran. Tapi kira-kira kalau apa ya, kendala penapak juga kalau bawah ada itu nggak kayak ketakutan gitu? Ada sih. Pertama tuh kayak takutnya suaminya tuh yang patriarki banget gitu kan, nggak mendukung sesuatu yang kita inginkan. Kayak awalnya kayak baik banget, nanti pas udah nikah kita dikontak di posisi nggak boleh keluar, sekedar ngobrol sama istri aja nggak boleh. Ada ya kayak gitu? Banyak ya nggak? Mungkin Mbak Ahmad sudah melihat situasi dari memang di rumah orang lain, jadi lebih mengetahui. Bagaimana? Ada curhat gitu loh. Kalau di rumah sih kebanyakan itu malah merit itu buat cowok. Soalnya di rumah tuh sekarang kan kebanyakan ibu-ibu muda yang dimana pendidikannya cuma paling SMP, SMA, dan setelah nikah dia hanya bergantung pada suaminya yang kadang suaminya tuh kerjanya masih serabutan ataupun petani, terus istrinya di rumah malah orang gitu kan. Bukan bahasanya unik ya. Tahu nggak asal yang tahu nggak? Tahu sih. Apa mbak? Konyol-konyol tuh dia mau kayak gara-gara dia ibu muda jadi maunya ya gimana sih, enak gitu, mau kayak cuman enak-enakan doang, minta ini itu, terus kayak ibu sosialitas, gengsi-gengsian gitu. Nah, tapi ini menarik. Tadi kan bahwa penyebutin takut nggak boleh keluar rumah dan sebelah. Kan Mas Fatih anak pondok. Nah itu gimana Mas Fatih, maksudnya kan ya istilahnya kiai-kiai itu kan istrinya kan nggak boleh keluar, bahkan kan nggak boleh keluar rumah. Itu dari agama kalau dari agama sih lebih dalam konteks jaga hidup apa ada kita kepada istri atau membatasi kegiatan istri. Nah kita justru memberikan kebebasan kreativitas pada istri itu karena dulu pun juga Rasulullah tidak membatasi perempuan, tidak membatasi hanya sekedar kamu harus di rumah atau harus di tempat. Ya bahkan kalau di mana ya Paring kalau nggak salah, malah yang ke pasar itu istri gitu. Jadi juga ada pekerjaan di mana juga istri bisa bekerja juga di rumah jadi kan ya aku bukan anak pondok ya dia, cuma saya melihat dunia pondok kan misal Ustaz itu jarang membolehkan istrinya itu keluar karena dia tugas istri di rumah cuma sekedar nyuci baju gitu segala macam, perihal membeli sesuatu yang sifatnya jual tuh tanggung jawab. Nah tapi kalau melihat konteks zaman sekarang kayaknya ya nggak bisa gitu. Untuk apa ada pendidikan untuk perempuan kalau misalkan ini tapi kadang itu juga jadi hal yang diperdebatkan ya, kayak ada beberapa orang yang kan tanggung jawabnya suami gitu, istri mah ya kayak yang dikatain bawah itu enak aja, itu kan cuma kewajiban lanjut ya. Sebenarnya ada yang itu loh bilang kalau enak loh sebenarnya nikah itu kan istri yang cuma kayak itu terus soalnya suami, tapi yang juga balik lagi misalnya suaminya mau nggak dia jadi sama gitu. Kira-kira ada tips nggak buat milih pasangan gitu, kayak ada nggak kayak pengennya dapet cewek yang kayak apa? Bukan cewek sih ya, istri yang kayak apa gitu. Mungkin deskripsinya gini ya, kalau aku mungkin yang lebih enak diajak ngobrol karena gini,
perihal masalah misalkan paras ya, wajah atau kecantikan lah kita bahasanya seperti itu. Ya mungkin suatu saat akan mudah. Ya baik atau apapun itu kan itu udah menjadi tabiat kita, emang harus baik istilahnya seperti itu, berbuat baik. Tapi kan kalau misalnya yang diajak ngobrol ini lebih asik karena kan dunia mungkin ya dunia dunia itu ngobrol kan. Makanya gini, kenapa ada istilah marriage is scary itu mungkin kan karena terjadi banyaknya KDRT ya kan, itu menjadi salah satu faktor juga kan, KDRT kemudian apalah lah itu menurutku salah satu faktor kurangnya komunikasi itu sendiri. Makanya ketika mendapatkan pasangan yang komunikasi mungkin ya mungkin presentasinya terhindarnya lebih besar lah. Tapi ada nggak kan kita ini masih apa sih, masih apa Siswa ya yate lah. oh yate yate tahu ilmu akan dan tafsir ya. Nah kalau dari segi keagamaan nih, Al-Quran ada nggak Al-Quran gratis lah, ada nggak kayak kiat-kiat apa ya menurut pasangan gitu, mereka tuh harus berdasarkan apa gitu. Kebanyakan di Al-Quran ini enggak sih, kalau orang menafsirkan kan beda-beda nih, ada yang kolot, ada yang enggak. Kolot nggak tuh? Di Al-Quran kan ayat-ayat tuh banyak yang bisa bisa enggak sih? Iya bisa gitu. Iya, makanya kayak kadang orang yang menganut ke penafsiran yang kolot tuh pikirannya cuma laki-laki, yang perempuan harus bergantung ke laki-laki sendiri gitu kan. Iya kalau Ada ya kayaknya. biasanya hadis yang dijelaskan tentang pemilihan pasangan itu ya sepupu. Kalau Nah, sepupu tuh ini banyak maksudnya. Ada yang bilang harus tangan dan yang kalau menurut saya sih yang sesuai teman-teman itu aja. Kalau juga ya di pacarannya itu memiliki rasa bisa dia nggak mau menerima segala apa yang ada sebelumnya dari mantan kepada dirinya ya itu menurut saya setuju. Itu tidak melulu tentang cantiknya cantik atau Apalagi sekarang tuh tentang ini enggak sih, masak. oh iya. Kayak gimana sih pandangan kalian tentang kayak masak itu seperti ya mungkin ini menjadi kelemahan ya. Enggak, bukan kelemahan kaum lebih ke arah kayak kita terlalu ya misalkan dia anaknya presiden gitu. Tapi kadang kita nggak melihat bagaimana perilaku. Menurutku yang menjadi nilai poin plus kan adalah perilaku, bukan dari anak siapa itu. Ya mungkin nanti dari nasab yang baik akan menurunkan nasab yang baik juga kan, begitu kan istilahnya kan gitu kan. Ya kan Buah jantung ada ya istilahnya gitu. Nah, tapi kan kembali lagi untuk perilaku yang baik kan juga perlu gitu. Maksudnya gini, ada istilah potong generasi sih misalnya. Semisal Nauzubillah, misalkan aku dari nasab yang buruk kemudian menikahi perempuan dari nasab baik lah, kan nasab semisal diriku berubah dan memunculkan keturunan yang baik, otomatis nasabku berarti memotong generasi yang buruk tadi. oh iya iya Jadi dari generasi yang baik kan bisa seperti itu. Tapi kan kadang kita terlalu tekstualis ya, maksudnya ya haruslah anak yang baik-baik yang seperti baik-baik kan kan segala sesuatu itu ya ayat Al-Quran kan ada kan, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau sesuatu kaum itu merubah dirinya sendiri. kalau misalkan nasab itu kan lebih apa ya, lebih istilahnya lebih sempit gitu. tapi yang pengen Saya apa yang masih ganjel itu biasanya tuh terkait latar belakang gitu. Maksudnya kalau nasab kan lebih ke kayak anaknya siapa, ini siapa, berikutnya. Kalau latar belakang itu kan misalkan punya keluarga yang majelis broken home atau ayahnya kurang fatherless lah itu, atau motherless itu kan juga ngebuat diri seseorang itu takut bernikah. Salah satu faktornya itu yang dia pernah saya tahu itu kira-kira tuh ngaruh gak sih diri seseorang buat ke pernikahan. Tapi kalau gini, kalau pemikiran aku tuh
seharusnya misalkan dia udah punya background seperti itu kan memperbaiki gak sih? Iya, tapi ya enggak Asal jangan sama yang broken sama nah ini kayak statement ini loh yang kayak emang kenapa gitu loh, seharusnya misalkan dia udah jadi keluarga broken home, terus yang pasangannya misalkan ambil broken home juga, kan seharusnya mereka punya kayak yang wah gue keluarga gue nggak boleh broken home nih, harus bahagia misalnya gitu kan. Apa ya, potensi bahagianya itu menurutku lebih tinggi gitu, tapi kenapa kok malah dihindari? Kalau menurutku sih gara-gara ini sih, kayak broken sama broken kan pasti punya apa, terus isu. Nah terus isu kan biasanya kan berpengaruh sama tingkah laku atau sama pola pikir gitu kan. Ada yang pola pikirnya jadi berantakan gitu kan, apalagi kalau sama-sama punya apa ya, punya tingkah laku yang jadi berantakan semua, kan dijadiin satu, nanti ego sama ego jadi tabrakan. Biasanya kan anak fatherless, broken home gitu kan punya ego yang tinggi, kecuali emang dia dari diri sendiri dia pengen berubah. Tapi kebanyakan ya anak yang broken home atau ya punya masalah pribadi gitu kan, nggak satu dua pasti dia punya sifat yang bukan jelek ya, cuman dia pasti punya sifat yang punya ego atau kalau ya gitulah gitu kan. Tapi emang ya emang trust issue menjadi ini ya, maksudnya ketika gini, aku sih menyayangkan apabila itu dibawa terlalu rame. Iya benar. Karena semisal katakanlah kita dari orang yang broken, kemudian kita ini dari suatu peristiwa, apalagi kasus itu terbangun dari sektor keluarga, katakanlah, kan akhirnya membangun trauma ketika menjalani sebuah keluarga. Nah, tapi kan hal itu sebenarnya bisa dihindari apabila kita tahu titik masalahnya di apa. Katakanlah keras itu bisa problem masalahnya itu dimulai dari komunikasi. Otomatis ketika kita membangun sebuah keluarga baru, berarti yang harus kita benahi dari sisi komunikasi. Nah, gitu. Semisal dari sektor ekonomi, Evaluasi gitu ya. Iya, kadang-kadang dari sektor ekonomi, otomatis yang harus kita perhatikan bagaimana cara mengelola uang. Mungkin itu sih. Tapi ya itu mungkin, ya aku sih nggak takut terhadap ini ya, pernikahan. Cuma emang lebih baik kayak menyiapkan gitu. Iya. Mungkin dari bukan dari material aja, tapi dari moral juga kan, kesiapan kita dari kegiatan. Ya ketika ingin membangun sebuah pernikahan, berarti kita harus sudah siap dengan konsekuensi. Tapi aku baca artikel tuh ada yang bilang kita kalau menikah menunggu siap, dia nggak akan siap. Itu gimana tuh? Tapi menurutku kalau kayak gitu ya, kita nunggu siap tuh, kecuali kalau nunggu siap memang ekonomi emang nggak ada siapnya gitu kan. Kalau ekonomi kan emang satu jalan ya. Misal ada cowok, aku paling sebel sama cowok yang kayak punya statement, aku udah mau nikah kalau belum mapan. Apaan mapan kan bisa sambil jalan berjuang kan. Aku paling gak suka gitu. Cuman yang perlu disiapkan bener kata Mas Arya tuh ini kayak kesiapan mental, kesiapan cara berpikir gitu emang harus disiapin sih. Cuman kalau soal ekonomi gitu kita nggak harus kayak kita punya kerja tetap. Iya benar. Kalaupun memang kita tidak belum mapan secara ekonomi, sebenarnya bisa dicari bersama atau diakali mungkin ya. Iya kalau mau masa tangannya. Ya itu Kalau sih nggak mau gimana? fenomena kita cari pasangan gitu kan. Cari pasangan aja kamu nggak bisa. Kalau bisa sih malah kita ini pasangan kita ketika kita PDKT. Ya. Ya, ketika kita PDKT dulu bahwa rumah tangga itu tidak selamanya mulus, apalagi kita bukan anak orang kaya raya gitu kan. Jadi bisa lah nanti dengan mindset yang agak berbeda, yang lebih menenangkan gitu, untuk kehidupan berkeluarga selanjutnya. Yang penting apa? Yang penting setara. Nah setara pasti ada. Enggak kalau aku sih definisi setara menurutku ya, maksudnya dari pola pikir. Kalau pola pikirnya udah sama nih, pasti komunikasinya lancar. Tapi kalau
pola pikirnya aja udah beda, walaupun sama-sama berpendidikan, pinter ngaji lah, pinter ini, tapi kalau pola pikirnya nggak sama, cara berpikirnya nggak sama, nggak bakal sama. Tapi kan kebanyakan penilaian setara itu dari effort, guys. Nah itu gengsi. Iya, problem Gen Z menurutku. Iya. Penilaian terhadap setara itu dilihat dari effort. Standar TikTok. Nah, iya. Standar TikTok akhirnya sulit. Ya kan? Padahal begini. Setara yang dimaksud ya pola pikir tadi bagus, ya kan, terkait dengan tujuan ke depan. Tapi kalau aku sering ngasih kamu makanan, tapi kamu sibuk kerja, kan ini lah, emang pentingnya cari yang setara ya gitu. Gengsi yang percaya TikTok itu mah. dan TikTok yang memisahkan. Tapi sebenarnya TikTok itu enggak gitu loh. Apa zat sisi emang negatif, menciptakan standar yang sebenarnya, tapi sebenarnya ada juga yang isinya edukasi. Kalau kita nggak, soalnya dari tren manage is scary itu sebenarnya kita udah bisa evaluasi loh. Maksudnya kita dari apa, gimana. Ya kalau pola pikirnya itu loh ya. Bahkan di dalam tafsiran ayat itu lihatlah yang mana mereka melihat sama orang tersebut. Jadi waktu itu memang Nabi Muhammad berikan wahyu itu untuk melihat dan apapun itu waktu itu suatu hubungannya. Dan di situ saya sudah dengan kondisi dan keadaan. Jadi tidak menginginkan definisi secara tekstual, tapi kita juga bisa menyesuaikan itu. Solusi dari mana nggak? Biar orang-orang tuh nggak setakut itu buat menikah gitu. Tujuan sih, karena kan ya pernikahan kan nggak mungkin setahun 2 tahun, pasti terus sampai akhir. Hidup itu lama teman-teman. Katakan ibadah selamanya. Iya kan, ibadah selamanya. Maka dari itu menurutku harus ada tujuan sih. Tujuannya maksudnya gini, biar ketika menjalani itu nggak bosan. Kan seringkali mungkin ya kita tuh bosan gitu karena nggak ada tujuan yang apa ya, itu pencapaian. Semisal gini, setahun 2 tahun pernikahan, pencapaian yang mau kita capai apa? Katakanlah punya anak atau punya rumah atau apa. Lah setelah pencapaian itu tercapai, kira-kira apa lagi nih yang mau kita ini? Jadi emang lagi plan per itu ya. Jadi komunikasinya kan terbangun di sana. Ntar semisal ada ingin yang dituju, semisal pengen beli rumah, otomatis kan menggerakkan kita untuk segala macam. Nah itu akhirnya nggak bosan gitu, kehidupan nggak bosan. Misalkan nanti udah punya rumah, nanti mau beli apa lagi nih, atau mau apa nih, kita mau jalan-jalan kemana gitu. Jadi kan ada pencapaian-pencapaian itu sendiri dah. Itu yang menurutku yang membangun komunikasi baik dan akhirnya pernikahan juga. Bahkan kita bisa memikirkan suatu hal yang kita tidak bisa wujudkan sendiri sebenarnya. Terus menurut cewek nih kan cowok ya, apa sih tadi pertanyaannya? Solusi aja buat teman-teman biar nggak takut menikah, biar nggak takut menikah sih. Kan pasti pas mau menikah kan ada PDKT ya. Kalau orang yang beragama ya ta'aruf ya mas ya, nggak bakal mungkin satu minim ya yang langsung nikah gitu. Kalau zaman sekarang kita tahu lah jalan ini gimana, masa kayak bener kata dia, kayak habis nikah dia maunya gimana gitu. Pas PDKT itu dimaksimalin lah PDKT-nya, gak cuma jalan-jalan doang ya berarti ya. Tentang komunikasi itu planning ke depan tuh. Ada lagi ini sebenarnya, kalau bisa nih sama para cewek-cewek biar meritnya nggak sekali amat itu buat perjanjian pernikah. Iya benar-benar solusi ya. Terus Jadi mungkin yang pertama kita bisa ingat apa niat awal kita. Kalau orang yang sudah memiliki pemikiran komunikasi apapun ujiannya tertentu dari sama apapun perkelahiannya dalam sebuah tanda yang penting kita yang kedua memang ternyata Rasulullah mengajarkan bahkan Rasulullah sudah saja bukan saja tapi itu juga bisa
Jadi kita punya dasar niat untuk menegakkan agama. Coba bayangkan kalau orang Islam siapa yang akan menikah agama Islam kan seperti itu. Nah, kita kira setelah kita akan mendapatkan ilmu. Kalau kita nikah sama yang baik dan seperti itu, bukan berbanyak orang-orang yang berjihad di agama. Tapi Ya. dengan pernikahan. Agama apapun bisa kok menerima nikah dengan baik. Ya, Siap gak mas hati? insya Allah. Tapi kalau ditanya target menikah umur berapa? Itu 25 mungkin. Gila, aku bilang 4 tahun lagi ya. Iya, 4 tahun lagi. Berarti persiapanmu ini umpamanya nih yang lain masih jalan santuy, Iya. kamu sekarang udah lari ya. Terus terang itu saya gini loh, saya sedang jalan-jalan lihat tanah. Setelah itu saya searching loh harga tanah berapa. Kemudian 4 tahun lagi nanti kira-kira naik berapa, itu dari sekarang saya harus menyiapkan berapa. Ini juga plan loh. Iya, dia udah punya plan. Bahkan dari hari-hari sebelumnya saya sudah nabung untuk mahar gitu. Ya, semoga nanti 4 tahun lagi bisa memberikan mahar yang banyak juga baiknya. Kita doakan bersama ya teman-teman. Berarti target dia nikah tuh emang benar-benar udah ada. Iya. Setidaknya saja lah gitu. Amin. Bahwa target menikah umur berapa? Udah punya nih kayaknya. Kalau target nikah sih 25 ke 26. Atau udah umur nikah ini tuh minimal berapa sih idealnya? Kalau standar misal Rasulullah ya 25. Nah, kalau lihat ya 25 sih. Kan matang ya, maksudnya matang dalam segi dewasa ya 25. Kalau menurutku aslinya cewek tuh ya 22 sampai 25. Cuman kalau sekarang kita mau nikah 22, kalau buat kita yang punya apa ya, cita-cita banyak, pengen masa mudanya lebih panjang gitu ya. Tapi umum di Indonesia ini Bareng apa? bahwa minimal nikah itu bisa di usia kalau nggak 20 Sekarang Nah, jadi, cowok iya itu cowok dan ceweknya 19, cowoknya 21. Jadi memang kemudian pemerintah sudah melihat kondisi Indonesia, memang anak-anak Indonesia itu sudah siap kepada minimal 21 tahun dan sudah siap wanita. Aku pengen nanya bahwa sih kan tadi 25 26 ya. Kalau semisal di tengah jalan Oke. 23 atau 24 semisal ada yang datang melamar. Lah itu kira-kira gimana? Masih tetap dipertahankan nggak? enggak. Aku bakal menerima kalau emang si cowoknya ini udah siap beneran. Maksudnya dia masih mau mendukung jalan itu selama masih mau berproses gitu. Dan cowoknya tuh emang bener-bener udah apa ya, pikirannya udah matang gitu di situ. Suami sportif ya. Iya. Beda lagi kalau cowoknya misal masih apa masih enggak, masih kayak Main-main. kalau main-main gak bakal nikah. Lu gimana sih? Kayak nikah tuh dia cuma gara-gara FOMO gitu ya. iya cuma gara-gara kepinginan gitu, tapi di dianya belum ada kematangan apapun. Kalau soal ekonomi ya aku gak mempermasalahkan sih, cuman cara berpikirnya dia, mengolah perasaannya dia gitu sih. Kalau ekonomi yang penting dia punya kerja gitu, kerja tetap ya jangan. Kalau perasaan wah gue ini siap melamar cewek nih, yaitu apa standarnya gimana? Kalau standarnya itu relatif ya yang punya Soalnya kamu udah punya target. Udah mateng banget kayaknya ya. kalau saya sih cenderung kan saya cowok ya nafkahi ya. Iya. Terus bisa Baik memilih. lah. Nah, taruhlah saya menikah dengan cewek yang umur 23. Coba bayangkan ada menjadi orang tua. Kemudian saya sebagai imam
dalam keluarga tidak merakai yang baik seperti keluarga sebelumnya, seperti bapak ibunya merakai. Nah, itu pikiran saya tetap setidaknya saya itu mampu untuk tidak menggunakan anak orang. Coba bayangkan, anak Anda sudah ada misalkan 23 tahun, kemudian dinikahi oleh orang yang sudah makan aja kesusahan. Standarnya beda-beda. Gitu. Kalau saya sih cenderung ke yang penting bisa makan aja dan untuk menyambung energi, bisa mencari target yang lebih tinggi dari berikutnya seperti itu. Terus kalau Mas Arya Ini apa? Standar. iya standar kesiapan Beda ya. Kan kalau aku emang nggak 25 kan. berapa? Di 27 28 sih. Kan karena ada suatu hal yang pengen dikejar dulu kan. Mungkin standar siap melamar ya, kalau aku jujur aja ekonomi, karena ya seperti yang tadi dibilang kan, karena kita mau menafkahi anak orang ya, Sama kita. nggak punya duit itu kayak sumpah kan kayak Tapi please deh buat cowok-cowok tuh jangan berpikiran aku harus punya uang banyak dulu, please jangan. Cuman kalian tuh targetnya jangan gitu, tapi kalian punya target aku harus punya kerja yang menetap dan gajiku tuh bukan gaji yang cukup buat makan dan buat bayar gitu aja, ada saving lah. nah itu tadi Kamu maksudnya nunggu banyak uang sih. dia bukan nunggu banyak uang, tapi lebih ke arah kayak gini loh. Semisal ya nggak pas-pasan lah istilahnya, ada lebih sedikit supaya bukan maksudnya gini, nggak maksudnya ya kan kadang aku suka kepikirannya namanya ketika udah nikah, apakah yang kita biayai hanya cuma istri sebenarnya, kan masih kadang tanggung jawab buat lah itu. Kadang pikirnya semisal kerjaanku sama aku gitu masih. Terus angka 2728 tuh menurutku paling matang itu karena pertama ya secara emosional mungkin ya gitu kan, karena kembali lagi usia yang segitu kan targetnya bisa target masa mudanya udah tercapai lah, kayak misalkan jalan-jalan ke tempat mana ya kan, atau apa gitu loh, kita bisa eksplorasi lah gitu kan. Masa mudanya cukup lah Ya masa mudanya istilahnya nakalnya udah selesai, ketika membangun sebuah keluarga yang baru lagi ya udah cukup membangun saja. Sebenarnya kalau saya sendiri nggak punya rasa insecure, karena nanti saya apakah saya bisa menerima atau bagaimana kalau sesekali ada sifat manja saya yang keluar kemudian saya akan menjadi apa, jadi gitu kan. Sebenarnya kami sebagai cowok terutama yang saya rasakan itu seperti Mbak Afwa yang menguatkan suaminya dalam masalah seperti itu sih. juga nggak baper ya saya. Tapi ini nanti muncul lagi nih apa penasaran cowok insecure. Soalnya banyak, kalau menurut saya banyak dari cewek itu yang lebih tidak suka, lebih cenderung kayak apaan sih cowok kok insecure gitu loh ya. Aku juga paling benci soalnya kayak ya lo mau memimpin gimana kalau masa iya pemimpin insecure gitu loh. Soalnya insecure juga buat ini sih, buat terutama rumah tangga. Siapa tahu misalnya suamiku insecure sama aku, bisa jadi dia jadi selingkuh sama orang yang standarnya lebih rendah dari aku, biar dia gak insecure. Makanya buat cowok tuh ya biasa aja, selagi ceweknya biasa aja, tapi ya enggak terlalu. Tapi kadang nyebelin tau kalau insecure-nya baik ya, maksudnya oh aku emang kok aku ekonomi gini ya, misal gini aja, terus oh berarti aku harus punya modal tambahan nih atau apa, kan itu bisa bikin kita maju ya berpikirnya. Tapi kalau misalkan insecure-nya ya dia cuma gitu doang, itu loh tapi Harusnya kan lebih banyak realisasi gitu kan di belakangnya, dan bahkan insecure itu bisa menjadi godaan dari setan. Secara harfiah kan setan juga, apalagi suka menghancurkan rumah tangga, maka
kita disarankan untuk tidak beragama. Nah, buat cewek-cewek nih ya yang sebelum nikah, yang belum nikah, masih PDKT atau saat apa, kalau udah tahu cowoknya bukan insecure, menurutku ya, mending nggak usah. Wah, dijanin gak tuh? Iya, sumpah kalau cowoknya punya sifat yang insecurean dan dia nggak bisa upgrade diri, mending tinggalin wah. Tapi emang beralih insecure itu PR Gen Z sih. Memang Gen Z ini kan kebanyakan jadi mereka mengukur standar mereka ke orang lain. Padahal kan dalam mengukur standar menurutku perbandingannya adalah dirimu yang sekarang dan dirimu yang lalu. Harusnya kan seperti itu. Misal dirimu yang lalu seperti ini, dirimu yang sekarang ini upgrade apa nurun? Harusnya begitu aja. Jangan ke orang lain. Ya, misalkan adikku aku nafkahi bisa sampai 10 juta istrinya misalnya segitu, aku cuma 500.000 kadang-kadang. Nah ini kan perbandingannya orang lain. Tapi semisal perbandingan dia sendiri, oh alhamdulillah diriku kemarin sehari misalkan ngasih 500.000, hari ini bisa ngasih 1 juta. Oh, Dia sendiri. lebih ke itu ya, kayak vibes-nya tuh aku lebih Ya jadi kita otomatis menyadari kekurangan kita dan akhirnya kita harus upgrade. Kalau misalkan perbandingannya orang lain kan kita yang malah loyo. Nah, kayaknya udah banyak banget ya. Iya, piramid nggak apa namanya nggak kerasa. Gak berasa itu. Iya, banyak banget ternyata. Ya harapannya kita dari teman-teman semua pemirsa di rumah makan yang punya takutan untuk menikah, cobalah diteliti dulu, lihat dulu ketakutannya itu bagian apa, nanti teman-teman bisa mengatasi dan semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semua. Udah gitu aja, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.